Pengertian, fungsi, dan macam-macam sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi dan perekonomian di Indonesia adalah: apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional, liberal, dan campuran. Sebagai seorang pelaku bisnis, Anda dituntut untuk mengetahui tentang sistem perekonomian yang berlaku di negara Indonesia. Dengan mengetahui sistem yang berlaku, hal tersebut akan mempengaruhi keputusan bisnis yang Anda ambil pada periode tertentu. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Anda sebagai pemilik ataupun pelaku bisnis merupakan bagian ekonomi dari suatu negara tempat Anda tinggal. Lantas, apa itu sistem ekonomi dan Indonesia menggunakan sistem apa? Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Apa itu sistem ekonomi? Pengertian sistem ekonomi dan perekonomian di Indonesia adalah sesuatu yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional, liberal, dan campuran. Penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit, karena beberapa ahli memiliki penjelasan yang berbeda. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, berikut adalah pengertian dari beberapa ahli. Menurut pandangan dari Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan sebagainya. Dari kegiatan itulah akan terbentuk satu kesatuan yang teratur yang dinamis dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Menurut pandangan dari Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan: apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dari definisi-definisi tersebut, sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi di dalam masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Fungsi sistem ekonomi sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. Berikut adalah macam-macam sistem ekonomi yang dipakai oleh banyak negara yang ada di dunia termasuk di Indonesia. 1. Sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Dari sistem ekonomi tradisional ini adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelebihan, kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan yang merata. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangan, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah.
Pola pikir masyarakat tidak dapat berkembang karena sebuah perubahan dianggap tabu. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur, bekas negara Uni Soviet. Kelebihan: dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Kebutuhan masyarakat terjamin karena produk dan jasa yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi menjadi lebih mudah untuk dikendalikan. Kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kekurangan: mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat. Karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini adalah bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan: setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Dapat dikembangkannya kreativitas dan inisiatif masyarakatnya. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kekurangan: kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihan: diakuinya setiap hak individu. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. Kestabilan ekonomi terjamin. Kekurangan: beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia. 5. Sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila, yang dipilih karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan, dengan fokus mayoritas di sektor ekspor. Mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Kelebihan: adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kekurangan:
Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat.